Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsi Fajri dari mahasiswa angkatan 18 mata kuliah Data Mining kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari laporan akhir saya, itu terkait perbandingan dari dua algoritma untuk data mining yang saya gunakan. Itu algoritma yang klasifikasi, yang mana algoritma klasifikasi yang saya pakai itu adalah naive Bayes dan juga KNN. Nah, untuk programnya ada ini. Nah, yang pertama itu kita melakukan import dulu library-library yang bakal kita butuhkan di program ini. Kita jalankan, kita ada NumPy, Pandas, Trend Split, Classification Report, Conversion Metric, Accuracy Score, Gaussian Bias, dan juga KNN-nya diimport ke ini ya, ke dalam program. Nah, kemudian kita akan baca dulu datanya. Nah, datanya itu data tentang prediksi penyakit jantung itu. Dan dia itu datanya dibaca the heart.csv. Kemudian kita coba lihat top 20 dari kartu dari datanya itu. Nah, ini dia tampilan dari datanya itu ketika sudah dijalankan. Ini ada berbagai atribut yang di dalamnya itu, ada yang bentuknya uh, numerical dan juga kategori. Nah, berikutnya lanjut ke tahap reprocessing data. Nah, sebelum reprocessing kita harus cek dulu datanya ini ada yang kosong apa enggak dulu. Nah, setelah dijalankan menggunakan ini cek ke apa ada yang kosong tuh yang is null, apakah ada. Kalau misalkan ada, dia bakal dijumlahkan pakai fungsi sum ini. Nah, hasilnya itu didapatkan bahwa nggak ada file yang kosong di sini ya. Filenya dibilang lengkap lah. Nah, kemudian kita memanggil library baru untuk pre-processing karena datanya itu ada yang kategorikal dan juga ada numerical. Bakal kita transformasi ke numerical semuanya dengan menggunakan fungsi label encoder. Nah, kita jalankan, kemudian kita fungsi label encoder itu kita simpan ke dalam variabel inc. Kita beri nama inc encoder. Nah, kemudian kita ubah semua data, semua atributnya ada ini dari yang nilainya itu kategorikal berubah menjadi nilai yang numerical. Nah, menjalankan ini semua atributnya. Setelah berhasil, kemudian kita tentukan dulu mana yang akan jadi data yang akan nanti dibagi jadi training dan juga testing, kemudian sama dengan data nanti yang kolom yang atribut akan dijadikan label. Nah, kalau yang untuk dijadikan training dan testing itu nanti seluruh datanya kecuali kolom hard disk yang mana nanti dia akan jadi label. Dan kita jalankan. Nah, ini hasilnya sudah berubah jadi numerical semua ya, karena tadi sudah ditransformasi datanya. Dan sudah di numerical seperti ini, mulai dari kolom umur sampai kolom ini yang terakhir yang ini. Jadi hard disk nggak masuk ke sini. Nah, kalau untuk label nantinya yaitu kita akan pakai kolom hard disk. Nah, jalankan. Akan dilihat ini top 5-nya mulai dari indeks 0 sampai indeks 4. Kalau ini kita juga indeks 0 sampai indeks 4. Nah, selanjutnya untuk proses dari ininya, proses untuk naive Bayes-nya dulu, karena kita akan pakai algoritma naive Bayes dulu yang pertama. Dan untuk data training dan testingnya itu kita split, kita pisah. Size-nya kita coba training testingnya itu kita buatlah 0,3 dulu, 30%. Oke, 30% dengan di random state-nya sebanyak 500 kali. Nah, kita jalankan. Setelah selesai, kita lihat akurasinya. Nah, ini untuk akurasi yang naive Bayes dulu pertama. Nah, dari ini kan untuk yang naive Bayes kan juga nampilkan coefficient matrix-nya, kemudian juga nilai akurasinya. Ini coefficient matrix yang dari naive Bayes yang diulang yang di random state sebanyak 500 kali dengan data testingnya 30% dan data trainingnya 70%. Nah, dapat dilihat hasilnya itu tingkat akurasi dari naive Bayes ini ialah 0,84. Kemudian didapat juga dari hasil punjennya itu reportnya ini tentang precisionnya, recallnya, satu skornya dan juga supportnya. Dapat terlihat sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk
ke algoritma yang kedua, yaitu ke algoritma KNN. Tapi karena KNN ini bergantung sekali dengan nilai K-nya, jadi kita harus lihat dulu nilai K mana yang paling bagus untuk dipakai nantinya untuk perbandingan dengan algoritma dari naive Bayes ini. Nah, untuk algoritma KNN-nya ini kita bakal looping dulu nilai K-nya, kita ganti-ganti mulai dari rentang 2 sampai ke 10. Jadi dia mulai dari 2 sampai 9, maksimalnya 10 deh, di bawahnya 1. Nah, dari pulangan ini kita run akan menghasilkan ini. Dapatlah hasil dari akurasi tes KNN-nya dengan nilai K tertentu, mulai dari 2 sampai ke 9. Nah, dari 2 sampai 9 ini nilai yang terbaik KNN-nya untuk yang akurasi dengan nilai data trainingnya itu 30% dan data testingnya 70% adalah sebagai berikut. Yang mana kita lihat ini pada nilai K5, 6, 7, 5 dan 6 tuh nilai akurasinya paling tinggi di sini. Jadi bisa aja dipakai yang ini. Sebelumnya sih 4 deh. Kita coba 0,9 tadi. 2 run lagi tes K-nya enggak ini sini ya, bisa beragam-ragam sini tergantung ini nilai K-nya paling bagus 5 di sini, 5 karena ada di random juga. Nah, untuk itu kita coba dulu nilai K-nya tuh nilai K-nya tuh 4 atau kita run dulu di sini. Oke, paddingnya selesai, kemudian ini di run. Nah, kalau untuk nilai K-nya itu dengan 4, maka didapatkan hasil ininya tes akurasinya tuh seperti berikut. Nilai KNN classifier-nya nilainya 0,74. Dengan koefisien matriksnya ini dia apanya nilai akurasinya lebih tepatnya lagi, yang lebih dari 2 digit. Kemudian nilai presisinya untuk yang tidak terkena penyakit jantung dan juga terkena penyakit jantung adalah seperti ini, dan itu dia. Oke, dan terakhir ini untuk dari algoritmanya tuh dapat kita lihat untuk naive Bayes itu 0,84, sedangkan KNN itu ada 0,74. Jadi dapat terlihat kita bandingkan tuh untuk algoritma dari naive Bayes ini akurasinya lebih tinggi ketimbang KNN. Karena masalahnya sini untuk KNN sendiri dia terlalu bergantung sama nilai K-nya dulu. Jadi kita harus cari nilai K yang paling bagus dulu, baru bisa dapat yang nilai KNN yang bagus juga untuk pemilihannya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.